Ian maulah lanting bahannya ulin maulah lanting bahannya ulin lantingnya lapas lantingnya lapas larut kahiga Assalamualaikum, assalam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita berdapatan pulang di Duta TV Inspirasi Banua. Bersama kami Abang Madihin berdua. Aksa kasihkan acaranya, jangan kemana-mana. Kemana-mana terlebih dahulu kita sapa-sapa dengan hari ini yang ada di depan kita. Tentunya bersama host kebanggaan kita, ini Kakak Patia Sidin Takurihing, mirip bidadari surga. Luar biasa manis benar senyumannya. Juga yang terhormat Bapak Mahali Riyadi dari DPPK BPM, itulah tentunya maklum tasasul lain belum hafal rupanya. Karena kami spontan dalam kepala, tapi melihat Bapak Mahli dasar ganteng mempesona, pakai kacamata terlihat awet muda. Kalau beliau tersenyum mengalahkan artis Korea. Juga hari ini bersama kami Madihin versi anak muda, bersama saya Syahril yang juga ganteng mirip Arhan Pratama timnas U23, dan bersama si Fadil mirip Pocong Saranjana. Teman ulun bisa sekali bercanda, kita bermadihin improvisasi kata-kata. Sebelum kita berlanjut madihin, wahai Kakanda, uraikan satu pantun, disilahkan Kakanda. Maulah lanting bahannya ulin, ulinnya lapas kakak ai larut kahiga. Pencegahan stunting di kota Banjarmasin untuk generasi emas kita wujudkan bersama. Memang betul kata Kakanda lah tadi, pencegahan stunting kita mulai itu sejak dini. Pas di waktu hamil harus berhati-hati, pola makanan pilih yang bergizi. Bagi ibu hamil jua pian, kawa berolahraga amun kawa setiap hari. Jua harus kasihkan ASI secara eksklusif itu kepada bayi. Jua harus rajin pian berimunisasi. Jangan kayak kawan ulun di higa ini, apa sewaktu bahari inya masih bayi, hendak suntik imunisasi amalah tak suntik KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, selamat malam. Saya Fatia menyapa Anda dalam program The Talk Show, di mana ini sinergi antara Duta TV tentunya dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Pemirsa, kita sudah sama-sama menyaksikan
pemadihin milenial yang namanya sudah tidak asing lagi di Banua, bahkan tingkat nasional dan kabarnya job bertebaran di mana-mana. Terima kasih, waduh, luar biasa ya. Di opening menyebut Fathia cantik seperti bidadari, kemudian juga menyebut Pak Mahli ganteng mengalahkan artis Korea begitu ya Pak ya. Ini luar biasa karena memang beberapa waktu yang lalu nih Pak ya, dan juga pemirsa Duta TV bahwasanya kelompok padi milenial ini baru saja mendapatkan anugerah Komedi 4 Indonesia 2024. Selamat dan jangan sombong ya. Siap. Baik. Pada hari ini Pak Mahli kita akan bicara soal kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pencegahan stunting. Tentunya bersama dengan Asisten 1 Bidang Kesra Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Kalau bicara angka stunting ini bukan hanya PR tingkat lokal tapi nasional. Bahkan kita tahu faktanya di 2024 angkanya masih berada di angka 21%. Begitu juga dengan Kota Banjarmasin di tahun 2023 angka yang masih tinggi yakni mencapai 26,5%. Langsung saja, Assalamualaikum Pak Mahli, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Fathia, kabar baik alhamdulillah. Baik, meskipun angka stunting di Kota Banjarmasin tinggi, tapi kita optimis angkanya terus turun. Sesuai dengan tema kita Pak, kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Saya ke Pak Mahli nih Pak. Kalau kita tahu, masalah stunting ini kan bukan hanya di tahun 2024 Pak, atau mungkin beberapa tahun belakangan. Angkanya meskipun setiap tahun turun. Kira-kira kenapa sih Pak, kok stunting masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, Pak Mahli? Iya, karena persoalan stunting ini adalah persoalan masa depan bangsa. Generasi yang sehat, yang kuat adalah sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Lebih-lebih kita akan menghadapi Indonesia Emas ya 2024, 2045. Maka setiap daerah, setiap kota di Indonesia punya kewajiban memprogramkan penanganan masalah stunting ini menjadi skala prioritas. Begitu juga di Kota Banjarmasin. Pak Wali Kota Banjarmasin telah menjadikan upaya penurunan stunting ini menjadi program prioritas beliau. Dari 20 program prioritas Pak Wali, penurunan angka stunting itu adalah prioritas yang harus kita sukseskan. Karena apa? Karena membangun sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang global, maka diperlukan penanganan stunting yang tepat. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan persiapan sumber daya manusia. Kita tahu Banjarmasin tidak punya pantai, Banjarmasin tidak punya batu bara, kita tidak punya gunung. Nah, sehingga menyiapkan sumber daya manusia yang hebat untuk menjadikan Banjarmasin ini sebagai kota perdagangan dan kota pariwisata, maka fokus penanganan stunting itu adalah sesuatu yang utama. Sehingga menjawab pertanyaan Mbak Fathia, kenapa ini selalu menjadi momok? Karena apa? Karena kaitannya dengan kesiapan sumber daya manusia yang kita bangun di Banjarmasin dalam visi Pak Wali Kota nomor 2, yaitu menyiapkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi dan sumber daya manusia yang unggul. Nah, itu dimulai dari mana? Iya, dimulai dari mulai orang awal mau menikah, kemudian hamil, sampai nanti pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu adalah golden time dalam kehidupan ini, sehingga menjadi hal yang utama dalam program pemerintah. Berarti program prioritas yang tentunya jangka panjang ya Pak ya, untuk mencapai sumber daya manusia nanti di 2045 sesuai dengan tagline-nya generasi emas. Menarik Pak, kalau kita bicara soal faktor penyebab, apakah murni dengan keberadaan kasus stunting yang semakin tahun semakin turun tapi masih ada begitu, ini murni karena faktor kesehatan atau mungkin adanya ekonomi di sini Pak yang menjadi faktor penentu tingginya angka stunting di Kota Banjarmasin khususnya Pak Mahli? Ya, apa sih yang menyebabkan orang menjadi stunting? Tidak hanya faktor kesehatan, justru banyak faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh 70% sebenarnya. Faktor utamanya itu adalah faktor di luar kesehatan. Ya, mulai dari kebutuhan air bersih. Apakah keluarga di Banjarmasin ini sudah betul-betul dalam kehidupan sehari-harinya mendapatkan air bersih? Nah, kemudian
kebutuhan hari-hari untuk makan dan minum mereka sudahkah bergizi. Kemudian ketika dia masa remaja, sudahkah dia ini mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, mulai dari situ kita harus bisa memastikan ketika anak remaja sebelum dia menikah, bagaimana kondisi kesehatannya. Apakah dia termasuk orang yang siap menikah secara kesehatan? Ya, apakah dia tidak termasuk kategori penderita anemia? Makanya ada program di sekolah pembagian tablet tambah darah. Nah, dari situ sampai nanti dia menikah, ini harus betul-betul diawasi, didampingi. Usia berapa dia menikah, kemudian bagaimana kesehatan dia menikah, sampai nanti pada saat hamil. Nah, faktor lain, budaya juga mempengaruhi. Ya, selain kondisi keadaan ekonomi yang faktor utama orang kenapa menjadi stunting, ya kita akui di Banjarmasin faktor ekonomi, kemiskinan, prasejahtera itu faktor nomor 1. Ya, nomor 2 perilaku, budaya. Masyarakat kita yang tentunya harus kita edukasi secara keseluruhan. Misalnya saja, pada saat hamil kita masih menemukan masyarakat yang tidak boleh makan ini pantangannya, tidak boleh makan itu gitu kan. Sampai nanti pada saat melahirkan, air susu ibu yang pertama atau kolostrum, itu kan seringkali dibuang dulu. Ya, karena dianggap tidak baik, padahal itu yang baiknya Nah, ya Pak ya. itulah budaya masyarakat kita. Bahkan masih kita temukan orang tua yang memberi makan pisang pada anak Usia yang 3 baru bulan, lahir. baik. Ini juga mempengaruhi. Sehingga ASI eksklusif ini juga harus kita budayakan. Karena presentasi ASI eksklusif di Banjarmasin belum memuaskan. Nah, itu menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebabnya itu selain kesehatan, tadi mulai dari air bersihnya, perilaku di sekolah anak ini apakah betul-betul tablet tambah darah itu dimakan, diminum oleh mereka. Petugas puskesmas sudah datang untuk membagi tablet tambah darah. Siapa yang memastikan anak ini meminum tablet tambah darah itu kan? Nah, itu juga menjadi persoalan kita. Baik, menarik. Salah satu faktornya adalah air bersih, Pak. Apakah di Kota Banjarmasin ini sudah mendapatkan suplai air bersih? Karena kan kita tahu, Pak, banyak sekali masyarakat yang berada di pinggiran sungai, di bantaran sungai, masih memanfaatkan air itu, bahkan air itu bisa dikategorikan tidak sehat, Pak. Apalagi untuk masa-masa pertumbuhan anak yang kita sebut golden age tadi, Pak. Seperti apa, Pak Bahli? Iya, kita harus jujur mengakui bahwa memang Banjarmasin belum mencapai UDF ya. 85% tentunya yang menjadi target kita di Kota Banjarmasin. Ya, kemarin baru kita deklarasi beberapa kelurahan untuk UDF, dan tentu target kita di bulan Desember nantinya harapannya Banjarmasin bisa mencapai 81% lebih. Nah, ini masih ada masyarakat kita yang mohon maaf yang memanfaatkan sungai untuk BAB, mandi, kemudian mencuci piring, gelas. Baik. Nah, ini jujur masih kita temukan. 30% penduduk warga Banjarmasin masih berdomisili di bantaran sungai. Nah, walaupun mereka sebenarnya sehari-harinya masak, minum, pakai PDAM. Tapi mencuci, mandi, bahkan ya masih ada sebagian yang gosok giginya di pinggir sungai. Dan menjadi hal yang lumrah ya Pak ya? Nah itu Bu, itu faktor juga yang mempengaruhi kenapa stunting seperti itu. Baik, ada yang mengatakan Pak, bagi ibu muda begitu ya, dia anaknya masuk dalam kategori stunting karena memang dia tidak mengetahui seperti apa stunting, seperti apa pencegahan, dan seperti apa penanganannya. Kalau kita kaitkan dengan budaya literasi nih Pak, seperti apa Pak Mahli? Ya, kita juga memang mengakui bahwa seiring kemajuan teknologi, informasi, dan sistem digitalisasi di Indonesia ini yang sangat cepat sekali, ini mempengaruhi budaya literasi. Orang malas membaca buku, ya kan? Semua orang sibuk dengan gadgetnya. Nah, kita saja barangkali di kantor berlangganan koran. Hampir-hampir kita tidak sempat membaca, bahkan tidak tertarik lagi untuk membaca koran. Ya, berita dapat dilihat di handphone gitu. Nah, sehingga budaya-budaya literasi ini juga
mempengaruhi dan menjadi sebuah tantangan ke masa yang akan datang untuk kita kembangkan, kita bangun. Ya hendaknya ya walaupun membaca tidak melalui buku, membaca juga bisa melalui HP gitu kan, segala informasi. Nah ini PR besar untuk menumbuh kembangkan budaya literasi sehingga tidak melalui hanya budaya literasi tetapi memperkuat edukasi kepada masyarakat. Ini juga tugas kita dan ini sudah menjadi program di pemerintah Kota Banjarmasin. Dan tentu program ini tidak bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat. Sehingga butuh waktu yang sangat panjang untuk mendapatkan sebuah hasil. Tetapi program itu sudah tersusun rapi baik di Dinas DPPK BPM, di Dinas Kesehatan maupun beberapa SKPD yang tergabung dalam tim percepatan penanganan stunting di Kota Banjarmasin. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perwali 163 tahun 2022. Di mana Pak Wali sudah menetapkan adanya tim penanganan stunting yang bekerja bersama-sama dengan konsep pentahelik yang mengatasi malas stunting ini, karena dengan kolaborasi ini kita yakini insya Allah ya kita mampu untuk menurunkan stunting ini sambil memperkuat edukasi, membangun literasi, ya kita memiliki sebuah keyakinan bisa menurunkan stunting. Baik, dalam waktu dekat, karena kita bicara soal kebijakan pemerintah, apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui kebijakannya dalam hal pencegahan dulu nih Pak? Karena mungkin kalau sudah penanganan masih jalan begitu Pak ya, ada yang lebih penting, yakni pencegahan. Apa mungkin komitmen dari pemerintah Kota Banjarmasin Pak Mahli? Ya, 6 dari transformasi dalam bidang pelayanan kesehatan, salah satunya adalah transformasi dalam bidang pelayanan kesehatan primer, di mana Pak Menkes mengamanatkan bahwa perlunya penguatan upaya promotif dan preventif. Nah, transformasi dalam bidang pelayanan layanan kesehatan primer ini, ya kita pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk memperkuat peranan puskesmas dan kader posyandu. Nah ini yang sudah dilaksanakan di pemerintah Kota Banjarmasin dimulai dari tahun 2020. Pak Wali sudah memperkuat peranan puskesmas. Di mana salah satunya kebijakan beliau memBLUD-kan seluruh puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Nah kemudian memperkuat tupoksi para gizi. Kita tahu bahwa stunting itu adalah masalah gizi. Ya persoalan gizi yang tentunya menjadi tupoksi utama, pemegang tupoksi utamanya ini adalah mereka profesi nutrisionis yang ada di Dinas Kesehatan. Nah ini tentunya selain menjadikan kelembagaannya sebagai BLUD, ya memperkuat tupoksi dari nutrisionis itu sendiri, kemudian melibatkan para kader dan melibatkan para lintas sektor yang lain untuk bersama-sama dan mengevaluasi. Baru hari kemarin, hari ini Selasa ya, kemarin Senin itu kita lakukan evaluasi terhadap audit stunting di Balai Kota. Ya kita di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, analisis SWOT yang dibuat oleh DPPK BPM. Ya saya kira ini sebuah formula yang sangat bagus untuk melaksanakan reevaluasi. Action daripada evaluasi ini sudah tersusun baik dan insya Allah dalam 3 bulan ke depan gerakan-gerakan untuk melakukan upaya-upaya promotif atau pencegahan ini itu akan dimasifkan lagi. Baik, berarti pengkaderannya dan juga mengubah BLUD tadi ya Pak ya? Melibatkan para kader. Kader-kader di puskesmas tentunya. Betul, karena peran kader ini mereka lah sebenarnya yang punya data. Mereka lah yang berada di lini terdepan. Istilahnya itu yang menjadi sniper dalam penanganan stunting itu. Ya nomor 1 adalah kader posyandu. Karena mereka yang dekat dengannya dan juga melayani masyarakat. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen kedua di mana saya ingin menanyakan apa mungkin sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Karena seperti Bapak Sawoning bahwasanya penanganan penurun angka stunting bukan hanya dari tugas pemerintah kota, tapi seluruh elemen masyarakat termasuk saya juga. Seperti apa perannya begitu? Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show.
Kembali bersama ini kita tentunya luar biasa penjelasan Bapak Mahli Riyadi tentunya. Alhamdulillah sangat jelaslah tentunya yang dapat ulun tangkap dari pembicaraan tadi yang sangat luar biasa, bahwa pencegahan stunting sebelum menikah itulah harus tentunya. Jualah jua tentulah kesehatan jangan sampai kada dijaga, karena kesehatan kunci yang paling utama. Juga tablet penambah darah jugalah istimewa, tidak ketinggalan jua ASI inklusif tentunya. Karena itu juga sangat penting bagi anak-anak kita. Ayo selamatkan anak-anak kita, kurangi angka stunting kalau bisa tidak ada. Tidak ada, memang betul tadi jar kawan saya. Memang dasar bujur kalau stunting kita harus sama-sama mencegahnya. 1000 hari di usia pertama, kurang lebih 2 tahun itu usianya. Menjaga kesehatan asupanlah gizi balita supaya kada kena stunting tentunya. Kayak kawan ulun bila pian lihat inilahnya normal aja, walaupun kawan ulun kada kekurangan gizi, kada kekurangan apa-apa, tapi saya lihat dia kekurangan vitamin cinta. Kakanda di samping bisa sekali bercanda, kita bermadihin ini sebentar saja. Mari kita saksikan lagi lah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Duta TV Inspirasi Benua. Baik, sudah disampaikan kesimpulannya ya Pak ya. Bukan kurang vitamin, tapi kurang cintanya. Iya. Tapi itu bukan permasalahan Kota Banjarmasin ya Pak, itu hanya permasalahan dari Bang Syahril dan juga Bang Fadli. Terima kasih. Kita lanjut nih Pak dengan tema yang sama, yakni kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Tentunya diprakarsai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Bahwasanya dari pemerintah Kota Banjarmasin sudah membuat program prioritas untuk menentukan atau menurunkan angka stunting di Kota Banjarmasin, meskipun di 2023 angkanya masih 26,5%. Pak, PR ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, seperti saya sounding bahwasanya ini keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk juga rekan-rekan media. Seperti apa mungkin Pak peran serta masyarakat untuk menurunkan angka stunting yang realistis yang dilakukan Pak? Seperti apa Pak Mahli? Ya, Pak Wali berulang-ulang mengatakan bahwa konsep pembangunan Banjarmasin itu menggunakan konsep atau pendekatan pentahelik. Ya. Di dalam pentahelik kita sama-sama paham ABCGM, ada kelompok akademisi, ada pelaku usaha, bisnismen, ada unsur pemerintah itu sendiri, ya. Kemudian ABC, C-nya adalah community, masyarakat, peran serta masyarakat. Nah, kemudian M-nya adalah media. Apa peranan masyarakat, komunitas, dan peran media dalam penanganan stunting? Mulai dari upaya pencegahan tentunya. Dan kita tahu bahwa pencegahan itu jauh lebih baik daripada menanganinya. Yeah. Jauh lebih murah. Pak Menkes berpesan, mari kita jaga orang yang sehat tetap sehat, jangan sampai sakit. Nah, peranan masyarakat dalam upaya penanganan stunting itu sangat-sangat penting sekali. Implementasinya peran masyarakat adalah mulai dari memberikan spirit para kader. Karena kader tadi adalah lini terdepan. Yeah. Yang kedua, para komunitas. Komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, yang peduli terhadap persoalan ini. Nah, ini juga kita harapkan memiliki perhatian untuk mengedukasi
ya mengedukasi masyarakat menjadi alat controlling. Karena sebaik apapun kebijakan pemerintah itu, kalau tidak diimbangi dengan kuatnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat, kita akan sulit untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan itu sendiri. Sehingga program yang bagus diimbangi dengan alat kontrol yang kuat dari masyarakat. Ada kepedulian. Kontrol itu bentuk actionnya adalah kepedulian. Iya. Ada yang peduli dengan tetangganya, ada yang peduli terhadap diri sendirinya juga. Betul, itu pasti nomor satu. Oh, di lingkungan kami ada keluarga stunting. Ya, minimal dia memperhatikan atau menyampaikan laporan kepada puskesmas bahwa di lingkungan kami ada anak prasejahtera yang kelihatannya ini stunting, laporkan dulu. Nah, nanti puskesmas akan datang ke rumah. Puskesmas itu punya program yang disebut dengan home care. Home care itu mendekatkan pelayanan ke tengah-tengah masyarakat, mendatangi ke masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu kami ikut terlibat secara langsung, ya kolaborasi semua pihak, kelurahan, dinas DPPK BPM, dinas kesehatan, kemudian tim penggerak PKK juga ikut kemarin. Saya juga ikut, semua asisten dilibatkan oleh program yang disusun oleh DPPK BPM. Kita melihat secara langsung, mengevaluasi secara langsung di lapangan. Nah, ini yang tentunya tidak kalah pentingnya peran serta masyarakat dalam melakukan controlling. Selain juga mengedukasi kepada keluarga-keluarga tadi. Misalnya yang perlu disampaikan, ini sudahkah mengkonsumsi protein hewani. Iya, pada saat dia hamil. Karena pada saat orang hamil ini ya protein itu sangat dibutuhkan. Karena 70% lebih otak manusia itu unsurnya dibentuk dari protein. Nah, kalau masih ada pantangan-pantangan di masyarakat kita, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan kuning telur. Ini gimana generasi kita hebat? Kita mau cetak generasi emas. Padahal sumbernya dari situ tadi. Ikan, daging, kuning telur, tahu, tempe, sayur. Itu kan protein yang membentuk tadi 70% otak manusia. Dan itu perkembangannya 2 tahun, 1000 hari pertama. Nah, ini tentu tidak hanya orang kesehatan yang berbicara, tapi peranan para ulama juga sangat penting sebagai bagian dari unsur masyarakat. Apalagi di Banjarmasin, orang akan taat patuh pada perintah ulama. Sehingga kita berharap para dai-dai, para pendakwah ini juga menyampaikan betapa sangat pentingnya 1000 hari pertama ASI. Pemberian ASI eksklusif itu kan 6 bulan pertama. Bukan berarti berhenti kan. Hanya ASI saja di 9 bulan pertama sejak lahir. Tambah makanan tambahan setelah 6 bulan sampai 2 tahun menyusui. Nah, ini peran masyarakat untuk mengedukasi. Peran tokoh ulama yang kita gandeng untuk berdakwah tentang ASI itu. Jelas sekali dalam An-Nisa Al-Quran, Allah memerintahkan sempurnakanlah pemberian ASI itu hingga 2 tahun. Nah, ini barangkali kalau yang menyampaikannya adalah dinas kesehatan atau petugas di puskesmas, ya tidak sehebat, tidak memberikan pengaruh yang begitu besar kalau itu yang menyampaikannya adalah tokoh agama tadi ya, begitu ya. Itulah peran masyarakat yang kita butuhkan. Sebagaimana pada waktu yang lalu Mbak Fathia kita menangani pandemi COVID. Ulama luar biasa mempengaruhi perilaku masyarakat dan peran media. Ini kerjasama Duta TV dengan DPPK BPM, ini juga bagian dari peran masyarakat. Tadi kan ABCGMM-nya itu media. Peran Duta TV ini luar biasa. Ditonton banyak orang sehingga orang tahu bahwa stunting itu seperti itu ya. Nah, itulah kita sudah membangun melaksanakan implementasi pentahelik yang diamanahkan oleh Pak Wali. Baik, ABCGM termasuk media plus stakeholdernya yakni ulama atau opinion leader begitu ya. Pak, kalau tadi kan sudah bicara soal pencegahan, penanganannya Pak ketika anak itu dikatakan stunting, apa mungkin kebijakan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui instansi terkait Pak? Ya, jadi penanganan yang sudah kita lakukan ini tidak hanya puskesmas, di kelurahan juga. Di kelurahan itu ada dana DAU, dana alokasi umum yang dari pusat.
itu di kelurahan yang melaksanakannya. Kemudian selain kelurahan di puskesmas juga ada DAK, dana alokasi khusus. Ya. Nah ini sudah kita berikan sampai dengan akhir Desember nanti pemberian makanan-makanan tambahan yang bergizi, ya sesuai dengan apa yang disusun sudah oleh pakar gizi, bahwa konsumsi makanan yang seimbang yang dibutuhkan oleh anak-anak stunting dalam yang ada di Kota Banjarmasin itu setiap hari, ya pemerintah Kota Banjarmasin melalui tim yang sudah ditunjuk di kelurahan, di puskesmas memberikan makanan tambahan saat ini kepada mereka yang saat ini didiagnosa, ditetapkan sebagai stunting. Sembari itu jalan, edukasi juga tetap jalan. Nah itu yang sudah dilakukan, mengedukasi keluarganya, memberikan makanan tambahan secara langsung dengan pagu anggaran yang sesuai dengan kebutuhannya, nilai gizinya. Nah nanti akan kita lakukan evaluasi. Berarti masih tetap dikontrol Pak ya, Pasti. sampai status stunting itu hilang pada anak. Terima kasih. Sebelumnya nih Pak, karena durasi kita yang singkat, saya ingin mendengarkan closing statement atau mungkin juga himbauan nih Pak kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk sama-sama memerangi angka stunting di Kota Banjarmasin. Silakan Pak Mahli. Ya, tentu dalam penanganan stunting ini tidak bisa mengandalkan kepada pemerintah saja. Ini sebuah kolaborasi yang harus terbangun dari semua organ pentahelik itu, akademisi, para pelaku usaha juga harus memiliki kepedulian terhadap ini. Ya, kemudian unsur pemerintah itu sendiri, para kelompok masyarakat dan peran media, mari kita bersama-sama bergandengan tangan dan untuk mengatasi masalah stunting ini, dan tentunya diawali dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, ini sangat penting sekali untuk dilakonkan setiap hari agar menjaga kesehatan itu lebih utama daripada nanti menanganinya. Maka ketika ini sudah memiliki sebuah komitmen yang kuat dari kita semua, maka kita akan mampu melahirkan, menciptakan generasi emas di 2045 nantinya. Jadi apa yang sudah diedukasi oleh teman-teman di puskesmas, di kelurahan, ya masyarakat laksanakan, ibu-ibu laksanakan, buat anak-anak remaja ini. Ya, anak-anak remaja sangat penting sekali, tablet tambah darah yang dibagi di setiap sekolah itu harus dikonsumsi. Saya kira ini permulaannya sangat baik. Dan perkuat kontrol bagi kita semua untuk pelaksanaan seluruh program-program ini. Saya kira demikian. Baik, terakhir optimiskah Pak angka stunting di Kota Banjarmasin angkanya semakin menurun termasuk di 2024? Singkat saja Pak Bahli. Saya kira target kita di 14 untuk menurunkan di 2024 itu menjadi spirit ya buat kita untuk mencapainya. Ya paling tidak harus turun dari angka 20 ya 20. Nah bisa optimis kita capai ini apabila kolaborasi tadi sangat kuat dijalankan. Setidaknya angkanya bisa turun, itu keoptimisannya meskipun belum mencapai target yang ditentukan. Betul. Terima kasih Pak Bahli Riyadi selaku Asisten 1 Bidang Kesra Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin telah berbagi dalam program The Talk Show kita kali ini Pak dengan tema yang sangat menarik dan juga singkat, bicara soal kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pencegahan stunting di Kota Banjarmasin. Ayo kita sama-sama untuk memutus mata rantai tingginya angka stunting di Kota Banjarmasin dengan tentunya dimulai dari diri sendiri, menjaga gerakan hidup bersih dan juga sehat. Dan kita juga terima kasih kepada rekan pemadihin muda milenial yang juga namanya sudah ada di mana-mana, yang juga mendapatkan penghargaan, sudah menghibur kita hari ini, sudah menyampaikan kesimpulan juga Pak ya, bicara soal tema kita hari ini. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berlanjut lagi, inilah closing, itulah tentunya tadi sudah kita simak bersama penjelasan Bapak Mahli Riyadi yang sangat luar biasa. Inilah juga ini yang utama, peran pemerintah dan peran masyarakat sampai peranlah media. Ini bekerja sama dalam pencegahan stunting, ini yang luar biasa. Kalau bisa
Penurunan angka stunting dari 20% harus menurun tentunya. Sungguh luar biasa ini perjabaran, ini kerja bersama untuk kita semua. Kita cegah ini stunting tentunya, menuju Indonesia emas tentunya 2045. Jadi nang terakhir kita bamadihin, tentu bamadihin sambil kita closing. Naya tak malam ini sungguh acaranya ada luar amazing. Percepatan penurunan angka stunting, mudah-mudahan semua pemerintah bekerja sama sampai kuliling-kuliling supaya di Banjarmasin kada ada lagi angka stunting sampai angka 0%. Mudah-mudahan semuanya aman terjamin. Kayak kawan ulun nang dihiga tadi kuring-kuring kulihat ikam awak pinak kur sekering. Aku kada curiga ikam ini kada stunting, tapi mulai lagi halus makanannya hanya emping. Sudah ganal makannya lah bambu runcing, maka pagi tadi makan hanya setengah piring. Wajar aja awak ikam kurus karing, bila turunlah ke jalan terbang ditiup angin. Kakanda bisa sekali bercanda, kita bermadihin ini sebentar saja. Tadi ulun kelupaan, inilah pemirsa, juga kita jaga pola hidup bersih dan juga sehat, itulah tentunya. Kita bermadihin di sinilah sebentar saja. Kami berdua pemadihin tentunya, memohon ampun bila tak salah kata-kata. Maklum bermadihin improvisasi kata-kata. Sebelum menutup madihin kita berdua, uraikan satu pantun disilahkan Kakanda. Doraemon adingai di atas atap, kalau kura-kura ninja kakak ai di atas pohon. Lawan nang anum kami semua meminta maaf, lawan nang tuha kami semua meminta ampun. Cocok bimbi bimbi dalam sarunai, tak cocok tak kulibimu hanya nang kaya panai. Kami madihin di sini sudah selesai. Wassalamualaikum everybody, goodbye. Ilahi